Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Primadona Channel bersama saya Dr. Prima Astiawanti, spesialis patologi klinik. Sudah bersama saya Dr. Agung, spesialis anak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Dokter. Iya, sehat ya, Dok ya? Sehat. Kali ini kita mengangkat tema tentang diare. Diare itu kan biasanya kita tahu terjadi pada orang dewasa ya. Tapi sering juga pada anak-anak dan bayi, Dok. Itu menurut Dokter Agung, yang namanya diare itu yang bagaimana, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya, Dokter. Jadi, secara definisi, diare itu adalah pengeluaran feses yang terjadi satu hari itu lebih dari 3 kali atau 3 kali lebih dari per 24 jam, atau keluarnya feses yang lebih cair atau lebih lunak dibandingkan tekstur biasanya, walaupun cuma 1 kali saja per hari. Itu sudah dikatakan sebagai diare. Gitu. Jadi walaupun 1 kali sudah cair gitu ya, Dok ya, itu sudah dikatakan diare. Oh gitu. Kemudian untuk penyebabnya, Dok, yang paling sering penyebab diare pada anak-anak itu apa, Dok? Ya, pada anak-anak itu rentan akan namanya infeksi virus. Dalam hal ini penelitian yang paling banyak disebutkan adalah infeksi virusnya adalah rotavirus. Nah, oleh karena itu yang paling banyak diare pertama adalah infeksi, ya, yaitu yang pertama adalah jenis dari rotavirus. Kemudian yang kedua adalah karena gangguan pencernaan, misalnya karena intoleransi. Kemudian yang ketiga adalah karena bakteri. Infeksinya bakteri maksudnya. Oh itu. Bisa nggak, Dok, misalnya diare itu kan pakai obat antibiotik gitu, Dok? Ya, jadi sebetulnya memang dalam terapinya sendiri, pengobatan pada diare itu kan kita kenal sebagai 5 pilar penanganan diare ya. Kalau kita mau evaluasi, jadi yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu diare itu apa. Jadi pemahaman tentang diare itu sendiri, jangan sampai misalnya ternyata dia bukan diare, atau mungkin ternyata dia suatu kondisi yang lain. Jadi diare itu memang hal yang sebetulnya reaksi yang normal, suatu fungsinya untuk membuang racun ya ketika terjadi infeksi. Oleh karena itu tidak boleh diberikan obat-obatan yang fungsinya untuk menghambat pengeluaran atau feses. Nah, kemudian yang kedua, pemberian cairan oralit. Nah, ya, jadi 5 pilar penanganan itu yang kedua itu berdasarkan urutan yang paling utama. Kemudian yang ketiga adalah pemberian zinc. Itu disebutkan di dalam 5 pilar itu, artinya apa? Harus diberikan obat itu. Kemudian yang keempat adalah apa? Antibiotik bila diperlukan. Karena mengingat sangat sedikit sekali sebetulnya kasus infeksi diare karena bakteri. Kemudian yang kelima adalah pemahaman edukasi tentang diare secara umum. Gitu. Berarti pada saat apa, Dok, kalau misalnya dokter anak itu memberikan antibiotik pada betul. Tadi pada beberapa kasus misalnya diare yang satu, diare yang ada darahnya, ya. Kemudian diare yang disertai dengan nyeri perut yang sangat hebat. Maka baiknya adalah dilakukan pemeriksaan feses atau tinja. Apabila didapatkan gambaran, misalnya ada gambaran bakteri atau mungkin protozoa ya, mungkin amuba, maka perlu ditambahkan obat-obatan sesuai dengan yang ditemukan. Tapi jika disentri, itu biasanya cukup dengan kasat mata, kita melihat ada semburat darah. Semburat darah itu semburat berwarna merah-merah yang dengan kasat mata saja di ee-nya itu, di fesesnya itu. Jadi tanpa menggunakan mikroskop. Namun apabila tidak ada yang tadi saya sebutkan, misalnya dia hanya teksturnya atau konsistensinya cair, kemudian agak lembek, kemudian sehari mungkin bisa sampai 5 kali, 10 kali, maka tentunya kita perlu tahan dulu, tidak perlu menggunakan obat-obatan yang sophisticated ya, atau yang sangat banyak, karena cukup dengan pemberian cairan, oralit, kemudian pemberian zinc, maka bisa memperbaiki kondisi dari diare. Tadi kan Dokter Agung menyebutkan bahwa gejalanya karena virus, ini kontevalensi gitu ya. Kemudian ada misalnya yang minum susu formula itu, Dok.
Ya. atau minum susu ASI bisa menyebabkan diare nggak dok? Ya, jadi tadi yang saya katakan salah satunya adalah intoleransi misalnya atau mungkin dia alergi. Jadi kalau misalnya anak dengan alergi, misalnya alergi protein sapi misalnya, apabila dia minum susu kok dia sering diare kayak gitu, maka mungkin bisa jadi dia ada alergi terhadap suatu komposisi pada susu tersebut, kayak gitu. Atau mungkin bisa juga keracunan, ya misalnya kayak dalam hal ini konteksnya anak-anak yang lebih besar biasanya ya, bukan bayi. Misalnya kayak dia makan sesuatu hal yang jarang biasa dia makan, kemudian perutnya mengalami iritasi ya atau guncangan di dalam usus tersebut, maka dia akan mekanisme tubuh akan mengeluarkan toksin atau racun yang dianggap sebagai hal yang tidak baik, maka dikeluarkan dalam bentuk diare. Jadi maka dari itu hal-hal seperti ini kadang-kadang bersifat fisiologis, karena jika ada suatu hal yang kotor atau yang nggak baik di dalam tubuh maka akan dikeluarkan. Oleh karena itu yang paling penting adalah pemberian suplementasi zinc ya, yang paling baik. Kemudian jaga jangan sampai dehidrasi. Nah, zinc sendiri fungsinya untuk meregulasi sistem pencernaan agar lebih baik bekerja. Gitu saja. Kalau misalnya sudah diare dok di rumah, untuk penanganan sementara itu apa? Yang pertama adalah sekali lagi cairan. Jadi kalau misalnya bayi itu diberikan yang masih ASI eksklusif, diberikan ASI sesering mungkin. Kemudian untuk yang sudah tidak menggunakan ASI eksklusif lagi, maka bisa ditambahkan oralit. Oralit itu adalah cairan terbaik untuk pengganti rehidrasi, ya, yang mengandung biasanya kalau kita di pusat pelayanan kesehatan atau puskesmas itu biasanya kita sebut sebagai LGG ya, larutan gula garam, yang dimana sebetulnya kita bisa membuat itu di dapur sendiri dengan beberapa takaran pengenceran ya, artinya dengan sendok teh, kemudian 1 sepucuk garam, kemudian setengah sampai dengan 1 sendok teh gula. Itu fungsinya untuk apa? Memperbaiki tidak hanya cairan saja, tapi elektrolit yang keluar bersamaan dengan diare. Karena pada saat diare itu kesannya hanya cair saja yang keluar, padahal di situ elektrolit juga keluar. Elektrolit itu apa? Elektrolit itu adalah cairan atau zat-zat yang mengandung ion listrik di dalam tubuh, yang fungsinya untuk menyeimbangkan segala macam elemen supaya tubuh kita ini berjalan dengan baik. Itu. Nah, kalau diare itu dibiarkan lama, itu bagaimana dok? Betul. Tentu resikonya adalah ketika sesuatu ada yang keluar, maka harus ada yang masuk dengan baik. Kalau misalnya yang keluar atau yang cairan diare itu keluar dengan sangat banyak, maka resiko yang paling utama adalah dehidrasi. Maka jika diare ini terus terjadi, terus berlangsung, tapi tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup, maka bukan tidak mungkin ancaman dehidrasi pasti akan menanti. Oleh karena itu, kapan sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit adalah jika ada didapatkan tanda-tanda dari dehidrasi tersebut. Oh gitu. Tanda-tandanya apa dok? Kalau dehidrasi biasanya, mungkin ibu-ibu di luar sana, ini anak saya diare terus kata dokter Agung dehidrasi. Nah, pada saat bagaimana dehidrasi itu dikatakan dehidrasi maksudnya? Jadi dehidrasi itu sendiri sebetulnya bisa kita lihat dari keadaan umumnya adik ya. Jadi kita bisa bagi berdasarkan tidak ada dehidrasi dulu. Kalau tidak ada dehidrasi itu secara umum anaknya baik. Kemudian ketika dia dari atas sampai bawah aja ya. Kalau yang bayi biasanya ubun-ubunnya masih normal, nggak terlalu cekung. Kemudian ketika menangis masih ada air mata. Kemudian turun ke bawah lagi di kelopak mata biasanya dia tidak cekung atau tidak cowong. Kemudian kita lihat di bibirnya atau di mulutnya segar, masih ada air liurnya, ya secara umum basah begitu bibirnya. Kemudian kita bisa lihat yang bawah lagi adalah dari produksi kencingnya. Anak-anak orang tua ibu itu hafal ya, kalau misalnya anak saya biasanya pipisnya berapa jam sekali ini kalau biasanya pipis gitu ya. Biasanya pampersnya itu jam sekian udah penuh. Ya. Tapi kok ini kok empet atau mungkin di gambaran di pampersnya itu kencingnya lebih kuning, itu menunjukkan bahwa ini mulai dehidrasi nih. Gitu. Itu yang pertama, tidak dehidrasi itu secara umum seperti itu. Kalau misalnya dehidrasi yang ringan atau misalnya sekarang kita menggunakan istilah dehidrasi tapi tidak berat. Kalau dulu masih ada ringan sedang berat. Kalau sekarang tidak ada istilah seperti itu. Kalau sekarang dibaginya adalah dehidrasi tapi tidak berat. Dah gitu aja. Itu biasanya ditandai dengan dari atas ke bawah lagi biar gampang ya. Itu kepalanya itu udah mulai agak cekung,
beberapa anak-anak yang dibilasnya di bawah 2 tahun ya, atau di bawah setahun. Sebelah mana, Dok? Ini ubun-ubunnya kan masih buka nih. Ya. Itu biasanya dia agak cekung tuh. Oh, iya. Agak jauh, agak gerowong gitu Iya. bahasa Jawanya. Kemudian agak turun ke bawah lagi. Kadang-kadang pas dia nangis, produksi air matanya mulai sedikit. Berkurang, Kadang-kadang nangis tapi kok nggak ada air matanya. Oh, iya. Kemudian yang paling sangat terlihat sekali adalah matanya mulai cekung. Oh, cekungnya. Kelopak mata cekung. Kemudian anak tampak kehausan. Jadi kalau dikasih nenen atau dikasih air putih, minum susu itu tampak rakus gitu. Iya. Kemudian bayi tampak biasanya kering ketika dia nggak minum ya, bayinya cukup kering. Mulutnya ya, Dok? Mulutnya. Kemudian tadi ke bawah lagi produksi kencingnya atau keluaran kencingnya biasanya lebih sedikit ya. Sedikit. Lebih sedikit atau mungkin berwarna kuning agak pekat. Oh, gitu. Nah itu dehidrasi tapi belum berat ya. Iya. Nah kalau sudah sampai dehidrasi itu di level itu pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat Oh, gitu. atau klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang secukupnya. Iya. Nah kalau sudah dehidrasi yang berat, maka biasanya gambaran yang tadi saya katakan dari atas ke bawah itu lebih berat lagi. Contohnya misalnya kalau yang ubun-ubunnya masih kebuka, cekungnya sekali. Atau kalau anak yang dewasa biasanya itu nggak kelihatan karena udah tutup semua ya. Tapi kita bisa lihat di bawahnya. Anaknya biasanya sudah lemes, nggak rewel lagi. Jadi Iya. biasanya rewel, ini nggak rewel, malah nggak rewel ya. Iya. Itu malah takut sebetulnya. Wah. Kalau anaknya anteng sekarang. Orang Tapi tua ternyata taunya nggak anaknya apa-apa sudah gitu tenang ya. ya. Ternyata itu dehidrasi yang berat. Oh, iya, iya. Nah, matanya sangat cekung. Air mata sama sekali tidak ada. Tadi yang awalnya tampak rakus kayak minta minum, sekarang udah nggak minta minum sama sekali. Bibir sangat kering, kemudian produksi kencing sangat berkurang atau bahkan tidak kencing. Nah ini sudah pasti segera dehidrasi. Ya. Ini Harus yang segera segera dibawa ke rumah sakit kalau ini. Iya. Untuk tipsnya, Dok, kalau misalnya ada putra-putri teman-teman di rumah yang diare, itu tips di Ya. rumah itu bagaimana? Tips pertama adalah satu, jangan panik pertama ya. Jadi cukup diberikan saja obat-obatan cukup diberikan cairan yang cukup. Karena apa? Kita kembali ke beberapa konsep dasar bahwa kalau misalnya kita kekurangan cairan, maka selain dehidrasi, resiko kedua adalah demam. Maka sering sekali kita dapatkan anak biasanya selain diare ada juga badannya panas. Oh, Jangan diare panas. terus langsung dia Iya, tempat panas. demam gitu ya, Dok ya? Karena demamnya atau panasnya itu disebabkan karena cairan yang berkurang kan. Nah, Iya. jangan-jangan cukup diberikan cairan yang cukup, maka dia tidak demam. Tapi diarenya masih ya. Iya. Nah, diarenya masih, mungkin diare itu masih akan berlangsung sekitar 3, 5, sampai dengan 7 hari lah, sekitar 7 hari 1 minggu. Maka cukup diberikan oralit, minum lebih sering, kemudian pemberian zinc, ya sesuai dengan dosis. Kemudian jangan lupa, jangan terlalu banyak diberikan obat-obatan yang begitu lengkap sekali, karena kadang-kadang itu malah bikin anak jadi banyak minum obat, kasihan. Oh, gitu ya. Dan jangan lupa tetap makan, jangan dipuasakan bagi anak yang sudah makan. Ya, kalau yang sudah besar ya, Dok Ya sudah misalnya di atas 6 bulan kan sudah MPASI. Iya. Kalau dia diare, ya dia harus tetap makan, jangan dipuasakan. Nah, kemudian jangan lupa jika ada tanda-tanda kegawatan tadi seperti dehidrasi, segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Ya gitu ya. Pokoknya minum cairan dijaga terus. Iya. Untuk oralit, Dok, oralit itu untuk anak 3 tahun ke atas atau bayi juga boleh, Dok? Bayi boleh. Boleh ya. Jadi memang oralit sendiri sekarang kemasannya sudah, kalau yang kemasan standarnya itu kan menggunakan saset ya. Iya, Itu biasa kita dapatkan itu di puskesmas atau di pusat pelayanan kesehatan. Walaupun itu bisa kita bikin sendiri ya. Nah tapi saat ini di toko-toko obat sudah tersedia beberapa sediaan oralit dengan berbagai merek jenis yang lain yang lebih friendly user. Oh, gitu. Jadi yang lebih enak digunakan, kemudian Mudah ya, Dok lebih ya. varian rasanya lebih banyak, menarik. Jadi anak-anak Ya, suka pasti jadi ya. suka minum. Artinya tetapi memang tapi oral itu sendiri memang apa namanya, rasanya itu ya seperti kita tahu campuran antara gula dan garam Gula dan bagaimana. garam, ya, betul. Tentunya sekali lagi kalau oral tidak masuk, maka kita harus tetap memberikan cairan yang lain, yang penting anak ini harus masuk cairan. Iya. Walaupun Apapun ya, Dok, ya. apapun ya tidak boleh sampai dehidrasi. Iya, Karena dehidrasi tadi ya Oh. banyak ujung-ujungnya itu loh. Permasalahan yang lain. Ada ini. Ada kejang, ada ya kan, Dok? ya betul.
Oke, Dokter Agung, terima kasih sekali waktunya dokter. sudah hadir di Prima Donna Channel. Baik. Mungkin lain waktu kita bisa collab untuk bincang kesehatan Baik, lagi. dokter. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Dan jika ingin merequest tentang kesehatan, bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.